gini. Gue muncul dari sana aja. Sepertinya yang pojok sana belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini the next artist gitu ya. Ya, kenalan dulu ya. Nama saya Suwito. Kemudian alhamdulillah dapat penghargaan dengan gelar Profesor Dr. Suwito. Di UIN Jakarta itu juga ada Profesor Suwito, guru saya, tapi beliau sudah wafat. Dulu pada saat beliau masih hidup, itu sering salah ada WA masuk ke saya, Prof. Pada saat itu belum profesor saya. Prof hari ini nguji gitu. Nah, pada saat itu karena salah saya balik WA. Ini salah kirim barangkali Bu, saya bilang begitu. Nah, ini beliau sudah wafat, alhamdulillah WA itu sudah tidak masuk lagi. Kalau masuk lagi itu bahaya ya. Jadi nanti kalau jawabnya susah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pembina Yayasan, Bapak ya, Mas Yayasan, Mbak Sekretaris Yayasan, Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh mahasiswa-mahasiswi Unpam yang ikut di forum ini maupun di online yang saya cintai semuanya. Halo? Ya, ini saya ada 3 hadiah. Yang pertama hadiah buku saya, tapi buku saya tidak saya bawa, nanti tak kirim ke rumah. Yang kedua hadiah pulsa 100.000. Yang ketiga hadiah Fatihah bagi yang bisa jawab dan berani jawab. Pertanyaannya adalah peradaban itu apa? Nah, gitu ya. Peradaban. Ada yang ingin jawab? Ada hadiah ya. Hadiah buku saya judulnya Ekosufisme. Yang kedua adalah hadiah pulsa 100.000. Dan yang ketiga hadiah apa? Fatihah. Silakan, ada? Peradaban. Nah, nyari di ChatGPT. Nah. Ya, ini teknologi. Boleh, tapi kudu cepat gitu ya. Ya itu, sana. Silakan. Peradaban. Sebentar, itu sudah ada ngacung. Ya, silakan sini, Mbak. Ya, peradaban adalah tingkat perkembangan kebudayaan, teknologi, dan kehidupan sosial suatu masyarakat yang dianggap maju dan kompleks. Itu. Iya, buku atau Fatihah atau duit atau pulsa 100.000. Pulsa aja, Pak. Pulsa 100.000 ya, bukan Fatihah bukan ya. Oke. Slide saya bisa dibantu untuk ditampilkan, Mas Panitia. Membangun peradaban yang religius dan humanis melalui pendidikan akhlak generasi muda. Suwito, UIN Saeju, Purwokerto. Sekarang saya masih ada 2 hadiah. Kalau religius itu apa? Depan kali ya. Religius, cari di ChatGPT lagi. Oh, sana. Itu yang pulsa sudah enggak ada ya. Ya. Sebentar. Gimana caranya supaya suaramu masuk ke layar gitu ya? Panitia. Ya. Sebentar. Ya. Sini. Pulsanya sudah diambil temanmu ya. Ya. Sebelah kiri Bu Enda. Kalau buku sebelah berarti kiri. nanti dikirim ke rumah, nanti tolong panitia bisa nyatet kalau bener. Ya. Oke.
Nama dikenalkan dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi Ya, Bapak. ya. Bismillah. Untuk religius itu yaitu sikap yang merujuk pada sikap, perilaku, atau keyakinan yang terkait dengan agama atau spiritualis. Seperti itu. Jadi lebih ke keyakinan religius Keyakinan. itu. Betul. Keyakinan. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bener. Dapat hadiah. Fatihah apa buku? Fatihah ya. Fatihah boleh. Fatihah boleh. Kita Iya. doakan, namamu siapa? Jihan Rosita. Nah itu kita doakan dengan doa Fatihah, semoga sehat selamat, Amin. sukses dunia akhirat. Amin, Al-Fatihah. ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak kalah Fatihah ini dengan uang, tidak kalah Fatihah ini dengan buku ya. Luar biasa. Kita doakan juga bisa berangkat haji ya. Ya. Jadi kan Ustadz Maulana tadi berangkat haji. Ya. Kita insya Allah dengan niat yang luar biasa insya Allah bisa. Amin Allahumma. Amin. Oke. Sekarang masih ada dia satu. Tidak bisa milih ya, masih buku itu. Kalau humanis itu apa? Itu dulu. Udah itu. Ya. Silakan humanis. Humanis. Perkenalkan, nama saya Fauzi Wardian. Siapa? Fauzi Wardian, Pak. Ya. Humanis itu adalah aliran pemikiran filsafat yang menekankan nilai dan pentingnya manusia. Oke. Buku ya berarti ya. Buku nanti dikirim. Tolong panitia nanti diminta alamatnya tak kirim ke rumah ya. Saya punya buku judulnya Eko Sufisme. Alhamdulillah itu buku terbit tahun 2011 ya, tetapi masih sangat relevan untuk belajar. Oke, Ustadz Maulana memang luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Maulana, kita harus belajar 7 ilmu. Masih ingat? Pulsa 100.000. Silakan. Ya. 1, ilmu apa? Ilmu? Ayo, jangan kelamaan. Ya, tes. 1, ilmu nenek tentang Ilmu kebiasaan. nenek Nabi Adam. Ya. 2, ilmu Nabi Nuh tentang keterampilan. keterampilan. Yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan atau keuangan. manajemen. Yang keempat, ilmu Nabi Isa, ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan. Yang kelima, ilmu Nabi Sulaiman, ilmu bahasa. Ya. Yang keenam, ilmu Nabi Musa tentang politik. Yang ketujuh, ilmu Nabi Ibrahim tentang agama. Iya. Oke, kita beri aplaus. Ini Mas, Terima kasih banyak, Ya. Pak. ini bonus ya. Di foto biar kita ada. Ya, selamat ya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah pada saat saya sekolah, pada saat kuliah pada saat itu saya berusaha membayar SPP saya dengan keterampilan saya. Alhamdulillah selesai. Tadi kalau keterampilan itu ilmunya Nabi siapa? Nabi Nuh. Tidak harus membuat kapal, tapi Anda juga bisa keterampilan-keterampilan yang lain. Kalau diidentifikasi, alhamdulillah saya punya keterampilan itu 30 keterampilan. Mulai dari kaligrafi, desain web, zaman dulu itu saya sudah bisa desain web. Percetakan, kemudian berkaitan dengan pertukangan, masang keramik, pasang bata, pasang ngecat dan lain sebagainya itu saya bisa. Tidak amatiran, tapi alhamdulillah profesional pada saat itu. Sehingga pada saat saya kuliah seperti Anda itu, saya sudah bayar UKT saya sendiri sampai lulus.
Bahkan saya melamar istri saya itu dengan uang saya sendiri. Kenapa seperti itu? Karena saya bertekad berusaha birrul walidain, saya membantu orang tua saya sebetulnya mampu, cuman saya bertekad untuk mandiri, dan alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa, dan saya juga aktivis mahasiswa, menjadi presiden BEM dulu zaman itu, dan kemudian bisa bekerja, dan kemudian bisa memenuhi UKT saya, dan kemudian alhamdulillah lulus dengan predikat terbaik dan mewakili mahasiswa wisudawan untuk pidato di depan di podium. Alhamdulillah. Itu. Jadi kita balik ke tema kita, peradaban. Tolong diklikkan, Mas. Ini foto yang sebenarnya saya tadi kayaknya yang di panitia tadi bukan saya itu ya. Mungkin Pak Suwito profesor di UIN Jakarta yang beliaunya sudah wafat. Nah, yang ini foto saya, makanya harus ada foto biar fotonya benar. Gak apa-apa, tenang saja. Biar tahu perbedaannya Suwito yang satu dengan Suwito yang lain. Peradaban, saya akan membawa teorinya siapa itu? Elias dan Al-Ghazali. Nah, ini biar seperti kuliah ya. Kalau tadi kan sudah dapat pengajiannya. Ini pengajian sekaligus kuliah. Peradaban menurut Nobet Elias dan Imam Al-Ghazali. Klik Mas, klik, biar selesai. Kita nanti bicara yang religius tadi. Teman-teman tadi kan ada yang religius itu apa, humanis itu apa gitu ya. Kemudian hambatan membangun peradaban yang religius dan humanis. Hambatannya. Serta kemudian kita mengenal dunia dan problematika anak remaja, serta Quran itu pesannya dalam membangun peradaban itu seperti apa? Halo? Halo? Jamaah. Ya. Jadi kalau ada beliau kita gojol-gojolkan ya, tapi karena beliaunya sudah pulang ya jangan gitu ya. Maksudnya bisa kita guyon dengan beliau karena beliau itu ternyata luar biasa. Oke, peradaban diklikkan. Tadi saya menggunakan pengertian yang ini. Klik peradaban. Ini orangnya, Elias itu orangnya itu. Saya ngambil yang ini, yang cocok dengan apa yang kita akan bahas. Peradaban itu sebetulnya adalah proses historis yang sangat panjang, proses sejarah yang sangat panjang, yang membentuk pola pengendalian diri, etika sosial, dan hubungan antar manusia yang lebih teratur dan lebih bagus. Peradaban. Bisa itu kaitannya dengan ada hukum, ada teknologi, ada macam-macam itu, yang itu membentuk hubungan sosial menjadi lebih bagus. Ini menurut Elias. Memang menurut pendapat yang lain ada bedanya, tapi tak ambil yang ini saja. Jadi proses historis yang panjang yang membentuk masyarakat itu bisa mengendalikan diri, self control. Kemudian punya etika sosial. Etika sosial itu mereka bisa berhubungan antar individu jadi bagus. Itu yang namanya peradaban. Oke, klik. Syaratnya berarti tadi itu ada internalisasi norma atau internalisasi nilai, ya lanjut. Ada keteraturan perilaku dan ada hasil yang lebih bagus. Itu peradaban. Jadi kalau masih tidak teratur, itu sebenarnya peradabannya masih peradaban kurang bagus. Dan Islam itu seperti apa nantinya gitu ya. Dan kita harus bangun dari mana gitu ya. Nah, itu yang terpenting nanti ya. Klik. Oke. Berarti kalau Islam kita terapkan di Islam itu berarti ada norma. Norma yang tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana tadi, itu kalau berkaitan dengan yang paling terakhir tadi apa yang paling terakhir? Yang ada 7 tadi? Agama, ya kan? Agama. Jadi agama kita itu punya
punya sumbernya. Sumbernya itu apa? Sumbernya Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad itu ya ijma, qiyas, dan lain-lainnya itu ya. Kemudian proses itu diinternalisasi. Nah, kita sekarang ini, kita berkumpul di sini ini dalam rangka untuk mendapatkan kajian tentang peradaban yang sebetulnya nanti kita cita-citakan, yaitu nomor 2 itu. Terus kita implementasikan, kemudian jadi masyarakat yang lebih teratur dan menjadi masyarakat yang lebih bagus. Klik. Nah, Imam Al-Ghazali kita bawa, karena Elias itu bukan dari Islam. Imam Al-Ghazali ini tokoh Islam yang luar biasa, pengaruhnya dahsyat luar biasa. Di pondok pesantren itu biasanya dikaji kitab-kitabnya. Paling kecil di antara kitabnya itu ada Bidayatul Hidayah, ada kitab yang lain-lain, yang gede itu Ihya Ulumuddin. Di antaranya beliau bilang begini, peradaban itu dimulai dari dalam, dimulai dari diri sendiri, bukan dari luar. Jadi kalau kita ingin membangun peradaban, berarti dari individu-individu. Halo? Masih concern? Masih ya. Jadi dimulai dari diri, dari jiwa kita sendiri yang harus kita perbaiki, yang kita arahkan itu ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, aspeknya itu dimulai dari diri sendiri. Pilarnya itu ilmu dan akhlak dan ilmu, boleh dibolak-balik. Kemudian tidak mengandung ekstremitas. Halo? Tidak mengandung ekstremitas. Contoh ekstremitas itu apa maksudnya? Kebanyakan makan, itu ekstremitas. Kebanyakan tidur, itu ekstremitas. Kebanyakan jalan-jalan, itu ekstremitas. Kebanyakan dandan itu apa namanya bahasa Indonesianya ya? Ya, supaya glowing gitu ya, itu berarti itu dandan namanya, itu orang Jawa ya. Berarti tidak ekstremitas. Atau kebalikannya, tidak pernah tidur, itu namanya ekstremitas. Tidak pernah jalan-jalan padahal mampu, itu ekstremitas. Akhirnya kudet gitu ya, itu namanya ekstremitas. Kemudian tidak pernah makan, ya kalau puasa sih memang benar, tapi ngirit padahal punya duit untuk makan, itu namanya ekstremitas. Ya, halo? 5 menit lagi, Prof. Dan kemudian 5 menit lagi. Berapa? Lagi. Berapa menit lagi? 5 menit. Oh, 5 menit lagi. Sebentar sekali. Kemudian harus amanahkan. Sudah klik. Ayo diklik. Ayo. Nah, ini individu harus berubah, harus punya ilmu tadi, ilmu berapa tadi? 7 ilmu tadi. Kemudian etika yang bagus, kepemimpinan yang bertanggung jawab dan mengarahkan ke kesejahteraan sosial. Lanjut. Slide-nya ini ada 67 masalahnya. Oke. Religius, sebentar. Religius itu apa? Tadi disampaikan sudah. Religius itu berorientasi pada tauhid. Religius itu berorientasi pada ketuhanan, tapi ketuhanan yang tauhid. Ini di Islam ya. Kemudian ibadah, ada aspek ibadahnya dan ada aspek akhlaknya. Berarti tauhid atau ketuhanan yang esa, kemudian ibadah dan akhlak. Humanis itu berarti respek terhadap kemanusiaan, tidak rasis. Halo? Tidak rasis. Jadi respek terhadap kemanusiaan. Jadi kalau ada perbedaan berkaitan dengan bentuk tubuh, kemudian fisik, itu dia tidak mempermasalahkan itu. Nah, klik. Ini belum sampai. Ya, ini dilewati saja. Ini tidak ngerokok dan sebenarnya hampir sama tadi ya. Nah, hambatannya. Nah, ini hambatannya. Nanti bisa kita diskusikan. Sebentar, Hub. Hambatan membangun peradaban yang religius dan humanis itu satu, orang atau manusia yang berada di situ itu tidak mengikuti norma agama terutama. Itu tidak
tidak melakukan ajaran agama. Kenapa tidak menjalankan ajaran agama? Karena dia tahu tapi tidak atau enggan mengamalkannya. Halo? Kamu tahu nggak kalau masuk kamar mandi itu pakai kaki apa? Diamalkan apa tidak? Nah itu masalahnya itu. Tahu tapi tidak mengamalkan. Kalau kamu yang laki-laki, kata Ustadz Maulana tadi, jangan merokok. Kamu tahu akibat merokok enggak? Apa itu? Membakar. Lakoni apa, masih dilakoni apa tidak? Masih sebagian, ya itu berarti enggan mengamalkannya. Tahu tapi belum diamalkan. Ini bukan enggan tapi belum. Nah ini. Tahu norma tapi salah milih tafsirnya dan seterusnya. Ini adalah proses internalisasi yang bermasalah. Klik. Nih ini contohnya itu. Apa itu? Gambar apa? Motoran. Di mana? Trotoar itu penyebab orang tidak berperadaban. Harusnya di mana? Ya, oke. Itu naik motor di trotoar. Jadi itu penyebab tidak terimplementasikan atau tidak terbentuknya peradaban yang religius dan humanis. Berarti tidak menghargai orang jalan kaki. Itu tidak humanis. Apalagi di situ nyerobot jalannya orang. Itu tidak religius banget. Ayo klik. Quran. Quran jelas menganjurkan dan mendorong membangun peradaban yang religius dan humanis. Perintahnya di mana? Rukun iman, rukun Islam dan akhlak. Larangan mengikuti langkah setan. Nah, ini termasuk. Oke, diklik. Misal. Dah, ya terus habiskan. Ya, bentar. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 168 169 itu bunyinya begini. Ya ayyuhan nas kulu min thayyibati kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, ini bukan hanya orang Islam yang disuruh, tetapi semua orang disuruh makan yang halal dan thayyib. Nah, makan halal dan thayyib. Ini adalah proses tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Berarti gini, jika tidak makan yang halal dan thayyib itu menyebabkan problem. Problemnya apa? Tertutupnya mata kalbu, mata hatinya seseorang. Halo. Jadi kalau tidak makan yang halal dan thayyib itu menyebabkan kalbunya itu tumpul. Kalbunya itu seperti mata yang tidak bisa melihat secara jelas. Makan yang syubhat dan haram itu menyebabkan dalam ayat yang berikutnya, innama ya'murukum bisu' wal fakhsha wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalau kamu ikut langkah setan, itu kamu pasti akan disuruh untuk berbuat jahat, berbuat yang melampaui batas dan kebodohan. Dan mengarah kepada kebodohan. Bukan kebodohan ya, tapi kebodohan. Oke, jatuh su', faksa, dan jahil. Lanjut, klik. Sekarang kita lihat klik. Waktunya habis, Bro. Ya, minta 2 menit lagi. Halal, thayyib itu jadi satu, syubhat, haram. Kalau orang berbuat atau makan barang haram itu sangat potensial untuk maksiat. Ingat itu. Makan barang haram sangat potensial jadi kemaksiatan. Makan barang syubhat atau menggunakan barang syubhat itu akan berat ibadah. Makan barang yang halal dan thayyib itu potensial baik dan barokah. Makanya ini yang namanya konsumsi zaman modern itu bisa makan minum, penggunaan aplikasi
penggunaan aplikasi yang ori atau bajakan itu akan mempengaruhi kebersihan jiwa. Kalau bajakan laptopnya itu menggunakan aplikasi atau OS bajakan, itu paling tidak itu syubhat. Kalau syubhat itu ada adzan kadangkala itu nggak dengar. Nah ini problemnya ya. Jadi penggunaan aplikasi data fasilitas negara termasuk yang sudah punya fasilitas negara dan seterusnya, itu apakah itu masuk halal toyib, syubhat atau haram, itu bisa kita manage dalam diri kita. Satu slide lagi. Halal itu potensial baik dan berkah. Syubhat, bentar, itu adalah potensial berat ibadah. Haram potensial jadi buruk dan tambah buruk jadi kemaksiatan. Makanya doa kita pada saat makan itu adalah Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Makan itu kita harapkan menjadi berkah dan bisa terhindar dari api neraka. Orang yang mencuri, perampok, maling dan seterusnya itu karena dia makan sehingga kemudian dia bisa lari kencang kalau dikejar polisi, sehingga makanannya menjadi maksiat. Makanya kita harus berdoa ketika makan, kita berdoa supaya jadi berkah dan terhindar dari api neraka. Nah, itulah sebetulnya dari situ peradaban bisa kita bangun. Kalau tidak dari situ itu sangat sulit. Jadi asupan makanan kita, termasuk juga doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Kita minta supaya jadi orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu. Kalau setiap orang begitu, insya Allah peradaban akan muncul dan akan terbentuk peradaban yang islami, religius dan humanis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan mohon maaf tidak kalah heboh, tidak seheboh Ustadz Maulana ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk